Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Maharsi ya, mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Pelita Bangsa. Dan saya di sini ingin menjelaskan tentang IoT atau dengan judulnya sebenarnya jaringan sebagai fondasi IoT. Jadi presentasi ini menyoroti peran strategis teknologi jaringan dalam mendukung ekosistem Internet of Things ya atau IoT. Jadi fokus utama kita itu sebenarnya di IoT itu konektivitas global, efisiensi energi, skalabilitas, dan kinerja yang andal. Ya, materi ini juga mencakup contoh implementasi nyata dan arah inovasi ke depan untuk mendukung keputusan bisnis ya. Lanjut. Lalu kekuatan utama jaringan untuk IoT itu konektivitas luas dan global. Wi-Fi, Bluetooth, LP1, dan jaringan seluler ya, 4G atau 5G yang sering kita pakai. Mendukung konektivitas lintas lokasi untuk rumah pintar hingga pelacakan kontainer global. Jadi kalian kalau tahu smart home ya, nah itu mereka emang ininya basicnya tuh IoT gitu. Kayak kalian ngidupin lampu pakai aplikasi atau membuka smart lock dengan aplikasi scan pakai HP kalian gitu. Sepertinya IoT ya. Lalu nilai bisnis meningkatkan visibilitas rantai pemasok dan mempercepat proses operasional. Lalu ada poin 2 itu efisiensi energi, perangkat hemat energi dan manajemen jaringan, memperpanjang masa pakai baterai serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber terbarukan. Nah, mengimplementasikan itu smart grid dengan metering real time dan sensor gerak untuk menurunkan konsumsi listrik tanpa menurunkan layanan. Lalu selanjutnya skalabilitas untuk jaringan besar. Jadi arsitektur yang dapat diskalakan termasuk edge computing, cloud orchestration, dan auto provisioning ya. Memungkinkan penambahan ribuan hingga jutaan perangkat tanpa gradasi layanan. Jadi praktik utama itu ada microservice, segmentasi jaringan, dan manajemen perangkat terpusat. Jadi kita bisa konekin ke cloud kawan-kawan. Kalau kalian punya server sendiri kan kita mungkin mahal ya. Jadi ada skalibilitas untuk kita bisa lebih luas, itu bisa pakai cloud. Lalu ada kinerja Anda dan respon real time. Jadi latensinya rendah dan keandalan tinggi mendukung aplikasi kritis seperti mobil otonom dan perangkat medis. Jadi pendekatannya itu prioritas traffic, jaringan deterministik, dan monitoring QoS untuk memastikan data vital tersampaikan tepat waktu. Jadi data atau misalnya di di rumah sakit itu kan dan perangkat medis itu kan telat sedetik aja atau 2 menit saja kan data dapat ini ya, dapat membuat dokter atau tenaga medis lambat dalam respon gitu. Jadi kita emang jaringan cepat dan tenaga medis cepat untuk merespon sehingga pasien pun bisa lebih aman gitu. Jadi keempat pilar itu bergantung konektivitas mendorong efisiensi dan skalabilitas, sementara desain jaringan yang tepat menjaga performa untuk kebutuhan bisnis dan keselamatan. Lalu masa depan dah arah inovasi IoT itu prioritas teknologi untuk diantisipasi integrasi 5G dan evolusi jaringan seluler untuk throughput yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah. Lalu meningkatkan standar keamanan melalui enkripsi end-to-end, manajemen kunci berbasis hardware, dan sertifikasi perangkat.
AI untuk orkestrasi jaringan guna optimasi rute, deteksi anomali, dan perawatan prediktif. Lalu ada edge computing sebagai komponen utama untuk menurunkan beban pusat dan melindungi data sensitif. Ya, jadi komponen-komponen, jadi kalau central capability untuk jaringan 5G security, AI dan edge, itu dapat kita gunakan pengaplikasiannya ya, kayak smart city, public safety, healthcare, industri IoT, grid management. Oke, lanjut. Oke, langkah prioritas, lakukan audit infrastruktur untuk mengukur kesiapan 5G dan edge deployment dan prioritaskan use case kritis seperti kesehatan, keselamatan, dan logistik untuk implementasi awal. Jadi tetap kebijakan keamanan perangkat dan lifecycle management sebelum skala diluas, dan monitor metrik utama termasuk latensi, uptime, dan energi permissions ya. Lalu lakukan iterasi berbagai basis data. Nah, jadi intinya gini teman-teman ya. Kalian ketika bikin IoT itu bukan hanya memikirkan bagaimana itu tersambung hanya dalam internet, atau kalian bisa kontrol sesuatu pakai internet gitu. Jadi kalian pikir juga tentang ketepatan datanya, skalabilitas kalian dapat menggapai si server ini dan merespon aplikasi kita gitu. Dan juga kita juga memikirkan untuk environmentnya juga ya, lingkungannya juga. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.